Assalamualaikum adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Kali ini kita akan membahas tentang materi dan penggolongannya. Buku, meja, kursi, obat-obatan, sabun, dan banyak lagi lainnya merupakan benda yang biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Benda-benda tersebut dalam ilmu kimia dapat dimasukkan ke dalam konsep materi. Dalam istilah kimia, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Maksudnya menempati ruang itu apa sih? Artinya materi itu memiliki volume, sedangkan memiliki massa artinya materi itu memiliki berat. Istilah materi meliputi segala sesuatu yang bisa kita lihat dan kita sentuh, contohnya air dan tanah, serta yang tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita sentuh, contohnya udara. Penggolongan materi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan secara kimia. Secara fisik berkaitan dengan wujud materi, sedangkan secara kimia berkaitan dengan komposisi dan struktur materi. Selanjutnya, mari kita bahas penggolongan materi secara fisik. Secara fisik, materi dibagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, sekarang coba kita lihat. Ketiga materi ini mempunyai susunan partikel yang berbeda berdasarkan wujudnya. Materi yang wujudnya padat memiliki susunan partikel yang rapat. Materi yang bersifat cair memiliki struktur yang agak renggang, sedangkan materi yang bersifat gas memiliki struktur yang sangat renggang. Sifat dari materi padat adalah yang pertama, bentuknya tetap, tidak bergantung terhadap bentuk wadahnya. Volumenya juga tetap, molekul-molekulnya beraturan dan sangat padat. Kemudian molekul-molekulnya itu tidak dapat bergerak dengan bebas dan tidak dapat mengalir. Contohnya adalah batu. Jika kita letakkan batu di mana saja, ia tidak akan berubah bentuknya. Volumenya juga tidak akan berubah karena suhu atau perubahan tempat. Molekul-molekul batu yang terdiri dari berbagai senyawa kimia sangat rapat, sehingga sifat fisik batu sangat padat dan keras. Molekul-molekul penyusun batu tidak dapat bergerak bebas dan tidak dapat mengalir untuk berpindah dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Lain dari materi yang bersifat padat adalah kertas, kayu, logam, atau es. Selanjutnya kita bahas sifat dari materi cair, yaitu yang pertama, bentuknya berubah bergantung bentuk wadahnya. Volumenya juga tetap, tetapi molekul-molekulnya tidak beraturan dan agak berjauhan. Molekul-molekulnya dapat bergerak bebas, berbeda dengan padat tadi. Kemudian, untuk materi cair ini dapat mengalir dengan mudah. Contoh materi cair yang paling banyak kita jumpai adalah air. Air dapat berubah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Misalnya, saat air kita masukkan ke dalam baskom, maka air akan mengikuti bentuk baskom. Tetapi jika kita masukkan ke dalam botol atau gelas, maka air akan mengikuti bentuk dari botol dan gelas tersebut. Molekul-molekul dari air posisinya saling berjauhan, sehingga masing-masing molekul dapat dengan leluasa bergerak dan berpindah. Hal ini membuat air mudah mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contoh lain dari materi yang bersifat cair adalah sabun, jus, dan kecap. Selanjutnya, mari kita bahas sifat dari materi gas. Yang pertama, bentuknya itu tidak tetap, memenuhi ruang wadah yang tersedia. Kemudian volumenya bisa berubah-ubah. Molekul-molekulnya tidak beraturan dan sangat berjauhan, serta molekulnya itu dapat bergerak sangat bebas. Dapat mengalir dengan sangat mudah. Contohnya adalah udara. Udara berubah bentuk mengikuti bentuk wadahnya. Saat kita masukkan udara ke dalam balon atau kita meniup balon, maka bentuknya mengikuti bentuk ruang dalam balon tersebut.
karena udara mengisi seluruh ruang dalam balon tersebut. Volume udara dapat berubah-ubah. Jarak antara molekul udara sangat berjauhan, sehingga molekul-molekul udara selalu bergerak dengan sebebas-bebasnya. Contoh lain dari materi yang bersifat gas adalah LPG, asap, dan uap. Nah, itu tadi penggolongan materi secara fisik. Sekarang mari kita bahas bagaimana penggolongan materi secara kimia. Untuk penggolongan materi secara kimia terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Pertama, mari kita bahas tentang unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa. Unsur terbagi menjadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Contoh dari unsur logam adalah besi, emas, perak, tembaga, kalium, dan magnesium. Unsur-unsur logam tersebut memiliki sifat-sifat seperti semua unsur logam berupa zat padat, kecuali raksa yang berwujud cair. Unsur logam merupakan penghantar listrik dan panas yang baik, memiliki titik leleh dan titik lebur yang tinggi, dapat ditempa dan dapat memiliki kilap khusus di permukaannya. Sedangkan unsur-unsur non-logam tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Contoh unsur non-logam adalah oksigen, nitrogen, belerang, karbon, dan iodium. Selanjutnya, mari kita bahas tentang senyawa. Senyawa adalah zat kimia yang terbentuk dari dua atau lebih unsur. Oleh karena itu, senyawa dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui proses kimia. Senyawa yang kita kenal sehari-hari contohnya adalah air, garam dapur, gula, dan urea. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut ini. NaCl atau yang kita kenal dengan garam dapur merupakan gabungan dari unsur Na dan Cl sehingga membentuk NaCl. Nah, NaCl ini termasuk ke dalam contoh dari senyawa. Contoh lainnya yaitu gabungan dari atom karbon dengan dua atom oksigen akan menghasilkan senyawa yang kita sebut karbon monoksida. Nah, sekarang kita bahas lagi tentang campuran. Campuran adalah gabungan beberapa zat yang terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Campuran tadi terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat yang bercampur di dalamnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang mengandung zat-zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna. Suatu campuran dikatakan homogen apabila keseluruhan materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi satu dengan yang lainnya, tetapi sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Misalnya air teh manis yang merupakan campuran dari air, teh, dan gula. Dari sudut pandang manapun kita amati, air teh manis itu tampak sama, baik warna, rasa maupun kekentalannya. Sehingga dari satu gelas tersebut kita tidak dapat membedakan mana bagian yang merupakan teh, air, atau gula. Tetapi sifat dari masing-masing komponennya masih ada, seperti rasa manis dari gula, warna merah dari teh, atau wujud cair yang berasal dari sifat fisika air. Contoh lainnya yaitu stainless steel yang merupakan campuran logam besi, krom, dan nikel. Logam-logam tersebut dicampurkan dengan cara dileburkan terlebih dahulu, kemudian baru dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Campuran heterogen merupakan campuran yang terdiri dari dua zat atau materi yang berbeda. Karena memiliki sifat yang berbeda, maka unsur-unsur dalam campuran ini tidak bisa larut dan menyatu. Pada zat campuran heterogen, materi penyusun untuk unsur-unsur tidak melakukan interaksi, sehingga tidak dapat bercampur. Contohnya,
Pasir yang ada di dalam gelas tidak bisa larut bersama dengan air, meski kita mengaduknya dalam waktu yang lama atau menggunakan air panas. Pada saat kita mengaduk, pasir dan air terlihat menyatu. Tetapi setelah kita mendiamkan campuran ini beberapa saat, campuran akan terlihat memisah, dan komponen campuran tadi dapat kita bedakan mana yang pasir dan mana airnya. Contoh lainnya yaitu campuran antara minyak dan air. Campuran minyak dan air dikatakan heterogen karena kedua jenis zat cair ini tidak bisa menyatu saat dicampurkan dan akan tetap memisah dengan air di bagian bawah dan minyak di bagian atas. Nah, itu tadi adik-adik penjelasan tentang materi dan penggolongannya, di mana sudah kita bahas tentang penggolongan secara fisik dan secara kimia. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.